Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pemikiran Abed Al-Jabiri, yaitu pada buku beliau Formasi Nalar Arab, pada buku aslinya Takwin Al-Aql Al-Arabi. Baik, pertama kita bahas biografi beliau. Muhammad Abed Al-Jabiri yaitu seorang intelektual muslim kontemporer yang lahir di kota Fiji, Maroko pada tahun 1936. Beliau meraih gelar doktoralnya di Universitas Lima Rabat, Maroko. Beliau juga menjadi dosen filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Sastra. Karya-karya beliau sangat banyak, juga yang dipublikasikan. Salah satunya buku ini, Takwin Al-Aql Al-Arabi. Dan juga banyak yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau wafat pada tahun 2010, tepatnya 3 Maret 2010. Langsung ke pembahasan apa yang dimaksud dengan nalar Arab. Pada pembahasan ini, nalar atau pemikiran. Nalar yang bagaimanakah? Di era sekarang terdapat kaidah umum yang membatasi setiap pemikiran, yakni kaidah etnisitas kultural. Menurut kaidah ini, seorang pemikir tidak tergolong ke dalam suatu kebudayaan tertentu, kecuali jika ia berpikir dalam kebudayaan tersebut. Berpikir dalam suatu kebudayaan tersebut bukan berpikir tentang masalah-masalah yang ada dalam kebudayaan tersebut, tetapi berpikir melalui budaya tersebut. Pada pembahasan ini ditetapkan batasan awal konsep nalar Arab, yaitu pemikiran sebagai perangkat untuk menelurkan produk-produk teoritis yang dibentuk oleh suatu kebudayaan yang memiliki kekhasan sendiri. Kebudayaan yang memuat sejarah peradaban Arab mencerminkan realitas dan ambisi-ambisi masa depan, serta mencerminkan dan mengekspresikan rintangan yang menghambat kemajuan dan sebab-sebab kemundurannya saat ini. Nalar atau pemikiran. Penggunaan kata nalar atau akal sebagai pengalih bahasaan dari kata pemikiran sebagai perangkat berpikir dan mengaitkan sifat Arabik dengan kebudayaan yang terkait dengannya, yakni kebudayaan Arab Islam. Sekarang muncul pertanyaan, jika yang kami maksud nalar adalah pemikiran sebagai perangkat berpikir dan bukan produk pemikiran, apakah berarti nalar tersebut sama sekali tidak mengandung produk pemikiran? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami terbantu oleh pembedaan yang dibuat Lalande antara nalar pembentuk atau aktif, al-aql al-mukawwin, atau al-fa'il, dalam istilah Perancisnya la raison constituante, dengan nalar terbentuk atau dominan. Yang pertama adalah aktivitas kognitif yang dilakukan pikiran ketika mengkaji dan menelaah serta membentuk konsep dan merumuskan prinsip-prinsip dasar. Nalar aktif adalah naluri yang dengannya manusia mampu menarik asas-asas umum dan niscaya berdasarkan pemahamannya terhadap hubungan antara segala sesuatu. Di seluruh manusia, nalar ini sama. Sedang nalar kedua, nalar dominan, adalah sejumlah asas dan kaidah yang kita jadikan pegangan dalam berargumentasi atau istidlal. Nalar ini berbeda antara satu periode dengan periode lainnya, bahkan antara satu orang dengan orang lainnya. Menurut Lalande, nalar ini bersifat terbentuk dan berubah sekalipun dalam batas-batas tertentu. Ia eksis dalam periode tertentu dan bersifat temporal. Dengan kata lain adalah sistem kaidah yang dibakukan dan diterima dalam era sejarah tertentu dan yang selama era itu memperoleh nilai mutlak. Jadi, nalar Arab adalah nalar terbentuk atau al-aql al-mukawwan, yakni sejumlah asas dan kaidah yang dimunculkan kebudayaan Arab untuk mereka yang terkait dengannya sebagai landasan untuk memperoleh pengetahuan atau sebagai sistem epistemik yang tidak bisa mereka elakkan. Adapun nalar pembentuk merupakan karakteristik yang membedakan manusia dari binatang, yang dalam istilah orang-orang dulu disebut dengan al-quwwah an-natiqah.
Ketika kami membicarakan nalar Arab atau kebudayaan Arab, dikatakan atau tidak, sebenarnya kami berangkat dari asumsi adanya nalar dan kebudayaan lain yang secara komprehensif membatasi nalar dan kebudayaan yang sedang kita bicarakan. Namun yang kami maksud dengan kata kebalikan, di sini tidak berarti adanya kontradiksi, tetapi semata-mata perbedaan. Sehingga ketika kami membicarakan nalar Arab, pada saat yang sama kami membedakannya dari nalar Yunani dan nalar Eropa modern. Mengapa hanya Arab, Yunani, dan Eropa? Menurut kami, fakta-fakta historis yang ada saat ini mengharuskan kita mengakui bahwa hanya Arab, Yunani, dan Eropa yang mempraktekkan pemikiran teoritis rasional dalam bentuk yang memungkinkan dibangunnya pengetahuan ilmiah atau filosofis atau teori yang berbeda dari mitos. Dapat dikatakan bahwa peradaban Yunani, Arab, dan Eropa modern adalah satu-satunya peradaban yang tidak saja menghasilkan ilmu, tetapi juga teori-teori tentang ilmu, bahkan sejauh yang kami tahu merupakan satu-satunya peradaban yang tidak hanya mempraktekkan berpikir dengan akal, tetapi juga berpikir tentang akal. Nalar Yunani, akal berarti memahami sebab. Nalar Eropa, akal pada analisis akhirnya adalah kumpulan kaidah yang disimpulkan dari suatu objek tertentu. Nalar Arab, sebagaimana terbentuk dalam kebudayaan Arab Islam, alam memainkan peran sebagai petunjuk bagi akal manusia untuk menyingkapkan Allah dan menjelaskan hakikatnya. Jika konsep nalar dalam kebudayaan Yunani dan Eropa modern berkaitan dengan upaya memahami sebab, yakni pengetahuan, maka makna menalar Arab dalam bahasa Arab dan konsekuensinya juga dalam pemikiran Arab pada dasarnya berkaitan dengan perilaku dan akhlak. Konsep nalar dalam kebudayaan Yunani Eropa juga merambah akhlak, khususnya sejak orang-orang Stoik yang memandang setiap hikmah dalam kehidupan bersesuaian dengan alam, yaitu bersesuaian dengan logos atau akal universal. Dan dari sini mereka mengemukakan pernyataan tentang tata krama berpikir. Akhlak al-aql, tata krama yang berpusat pada pemikiran yang wajib. Namun terdapat perbedaan mendasar antara gerakan dari pengetahuan kepada akhlak dengan gerakan dari akhlak kepada pengetahuan. Pada yang pertama, yang terjadi dalam pemikiran Yunani Eropa, akhlak dibangun berdasarkan pengetahuan, sedang yang kedua, yang terjadi di dunia Arab, pengetahuan dibangun berdasarkan akhlak. Dalam pemikiran Arab, pengetahuan bukan dengan menyingkapkan hubungan-hubungan yang merajut fenomena alam satu sama lain. Bukan aktivitas yang dengannya akal menampakkan diri dalam alam, tetapi membedakan objek pengetahuan, baik indrawi ataupun sosial, antara yang baik dan yang buruk. Next, apa yang berubah dalam kebudayaan Arab sejak era jahiliyah hingga sekarang? Kita semua merasa bahwa Al-Qais, Ummu Kulsum, Munsurah, Labib, para pendahulunya seperti At-Tabari, Ma'adi, Ibnu Asir, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan orang-orang setelahnya seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha. Kita semua merasa mereka hidup bersama kita saat ini, atau berdiri di hadapan kita dalam satu panggung kebudayaan Arab yang belum pernah menyingkapkan tirainya walau sekali. Tidak mungkin bisa menyanggah klaim ini kecuali orang yang merasa benar-benar tidak memahaminya, tidak setuju dengannya, tidak mendengarkannya, tidak menerima wacana dan logikanya, atau paling tidak merasa bahwa mereka berasal dari dunia yang bukan dunianya. Dengan demikian, ada banyak sekali hal-hal yang tidak berubah dalam kebudayaan Arab sejak era jahiliyah hingga sekarang, secara keseluruhan membentuk faktor-faktor permanen kebudayaan ini dan selanjutnya menjadi dasar bagi struktur nalar yang terkait dengan nalar Arab. Era kultural Arab dan stagnansinya. Dalam kebudayaan, waktu atau era tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang di dalamnya terjadi pergerakan, tetapi juga saat-saat terjadi stagnasi itu. Dan jika kita meninjau istilah Ibrahim ibnu Shayyar An-Nazam, seorang pemikir Mu'tazilah ternama, bisa dikatakan bahwa dalam era kultural dimungkinkan terjadi dua gerakan, yaitu gerakan statis
adalah gerakan sesuatu yang tetap pada tempat semula, gerakan terus-menerus di satu tempat dari sebuah benda yang hendak dilepaskan, seperti anak panah sebelum dilepaskan. Dan gerakan dinamis, yaitu adanya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tahap ke tahapan lain, dan dari sini jelas kategorisasi budaya. Bisa dilakukan ketika gerakannya termasuk gerakan dinamis. Dan apabila yang terjadi gerakan statis, maka fase-fase kultural atau fase-fase perkembangan pemikiran senantiasa bersifat akumulatif, tumpang tindih, saling berkompetisi, ia tidak menyatu juga tidak terbagi. Persis seperti isi bawah sadar dalam konsepsi Freud. Yang terpenting saya tegaskan bahwa gerakan dalam kebudayaan Arab tetap dan senantiasa merupakan gerakan statis, bukan gerakan dinamis. Oleh karena itu, era kulturalnya adalah era yang stagnan, tidak dinamis, termasuk seluruh gerakan dan getaran yang ada di sana. Ketumpang tindihan era kultural. Sesungguhnya sejarah kultural Arab yang dominan sekarang adalah sekedar daur ulang, pengulangan serta reproduksi dalam bentuk yang buruk terhadap sejarah yang ditulis nenek moyang kita di bawah tekanan pertentangan yang terjadi saat itu, dan dalam batas-batas kemungkinan ilmiah dan metodis yang ada pada saat itu. Ulasan berikut berusaha memperlihatkan sejauh mana sejarah kultural kita membutuhkan penulisan kembali atau rekonstruksi. Sejarah kultural Arab, seperti yang kita baca saat ini dalam berbagai buku di sekolah dan perguruan tinggi, adalah sejarah perpecahan sejarah. Tentang biografi dan sejarah opini yang seterusnya, ia adalah sejarah yang terpotong-potong, sejarah pertentangan opini dan bukan sejarah konstruksi opini. Sejarah kultural Arab sebagaimana yang mendominasi saat ini adalah sejarah ilmu dan disiplin pengetahuan yang saling terpisah satu sama lain. Era yang tertuliskan dalam sejarah kultural Arab saat ini bersifat statis. Di samping dicirikan dengan ketumpang tindihan kultural sejarah, kultural kita juga dicirikan dengan ketumpang tindihan antara ruang dan waktu. Terakhir, kita perlu melihat antara keterputusan yang mendominasi hubungan antara sejarah kultural kita dengan sejarah kultural dunia. Era kodifikasi kerangka referensi pemikiran Arab. Dari apa yang dituturkan Al-Bahabi dalam kesempatan ini perlu kami kemukakan beberapa hal berikut. Teks tersebut menetapkan tahun 143 Hijriah sebagai sejarah awal mula dilakukan kodifikasi dalam Islam. Dua teks itu juga menetapkan tempat-tempat atau kota-kota di mana proses kodifikasi itu mula-mula dilakukan, yaitu Mekah ke Madinah, Basrah, Kufah, dan Yaman. Teks itu juga menunjukkan proses transmisi ilmu dan pengetahuan berlangsung pada masa sebelumnya. Kodifikasi dan klasifikasi ilmu bukan berarti memproduksi ilmu. Kodifikasi ilmu berarti ilmu itu sebelumnya telah ada, sedang peran orang yang mengkodifikasi atau ilmuwan sebatas menemukan, mengumpulkan, dan mengklasifikasi. Masyarakat Badui pembentuk dunia Arab. Muhammad Amin yang membandingkan antara sastra Badui dengan sastra peradaban pada era Abbasiyah awal mengatakan di antara hal yang tidak bisa dilakukan adalah bahwa di era ini ada dua sastra. Pertama, sastra Badui yang di dalamnya tidak ada pengaruh-pengaruh peradaban atau pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Sebagiannya, tapi katakan ini adalah sastra yang gregetnya tidak berbobot, miskin kata. Kedua, memahaminya tidak perlu melakukan penyimpangan. Legislasi bagi legislator analogi terhadap ketentuan sebelumnya. Legislasi terhadap masa lalu tidak lain kecuali hanya bagian dan bahkan bagian terakhir dari proyek Abu Hasan al-Asy'ari. Imamnya para teolog, Imam al-Mutakallimin. Dia menetapkan 4 sifat maknawiyah, yaitu al-hayyah, al-ilm, al-qudrah, al-iradah. Sama baswar, al-kalam, al-qasim binafsihi dengan metode naql dan aql. Di samping itu juga membicarakan hal imamah ketika saat itu muncul bid'ah tentang imamah.
yang mengatakan bahwa imamah merupakan bagian dari rukun iman dan merupakan persoalan ditetapkan oleh Nabi.